Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Waduh. Waduh. Kami dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang, program studi sanitasi akan menampilkan sebuah tayangan podcast yang bertemakan tentang penegakan hukum keadilan di Indonesia. Tayangkan ya. Nah, jadi seperti yang kita tahu guys, bahwasannya di setiap negara yang berbasiskan hukum itu pasti ada yang namanya penegakan hukum. Nah, seperti yang kita tahu, pengertian dari penegakan hukum itu dari situs PKBH Fakultas Hukum UAD, penegakan hukum merupakan proses dilakukannya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata. Nah, norma hukum selanjutnya menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ada lagi nih pengertian lain tentang penegakan hukum disebutkan dalam buku Konsep Penegakan Hukum oleh Karyasan Deliana. Penegakan hukum itu adalah usaha mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Dalam prosesnya melibatkan banyak hal, tidak hanya aparatur. Dan juga dari tujuan utama penegakan hukum itu adalah mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan dalam masyarakat. Dikutip dari situs Komisi Yudisial, tujuan lengkap penegakan hukum yaitu mengubah pola pikir masyarakat, jaminan kepastian, pemberdayaan hukum, pengembangan budaya hukum, pemenuhan keadilan. Nah guys, seperti yang kita tahu nih bahwa salah satu lembaga dari penegakan hukum itu adalah kepolisian. Kan kita tahu nih kalau misalnya tugas utama dari Polri atau Kepolisian Republik Indonesia itu ialah membela keamanan dan ketertiban masyarakat atau penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu nih bahwa banyak banget nih polisi yang kita temuin itu nggak mengayomi masyarakat. Gimana sih pendapat kalian gitu tentang tugas polisi yang sekarang ini gitu? Ya, kalau menurut aku ya, harusnya tuh polisi tuh bisa berbaur dengan masyarakat di sekitar gitu, sehingga masyarakat juga tuh kayak ngerasa oh kita aman nih sama mereka gitu. Jadi kita tuh masyarakat bisa ngasih tanggung jawab ke polisi, kayak ngasih kepercayaan gitu ke polisi biar semua masalah di masyarakat tuh bisa diatasin sama mereka gitu loh. Jadi kadang juga tuh suka tuh kan ngatasin kasus pakai duit. Bener banget. Itu yang bikin ganggu banget gitu. Jadi harusnya tuh mereka tuh nggak harus ini sih, perlu duit dulu baru mereka tuh baru bergerak gitu. Iya, proses hukum di Indonesia itu kalau kita ada uang pasti proses hukum itu akan berjalan dengan lancar. Gitu. Kalian tahu nggak sih berita tentang Ferdy Sambo itu yang katanya MA tuh batalin hukuman mati pembunuh Brigadir Yosua? Itu gimana pendapat kalian? Kalau Silakan Dita dulu aja. kalau kata aku tuh sih itu ya nggak fair gitu loh, karena tuh nggak adil banget buat tahanan lain gitu. Pasti kan ada aja nggak sih tahanan yang punya kasus kayak Ferdy Sambo gitu, tapi cuma nggak kesorotnya dia aja gitu, ngerti kan? Iya betul. Jadi tiba-tiba dia dibatalin gara-gara perbuatannya itu baik gitu. Tapi menurut saya itu sebenarnya tuh bisa dikurangin, tapi gimana ya, tapi masa tahun penjara itu jangan dikurangin gitu loh. Boleh, maksudnya tuh hukuman matinya dibatalin, terus yang masa kurungan tahun itu dikurangin dikit, bisa dikurangin gitu biasanya. Oke, ngomong-ngomong masalah tentang Ferdy Sambo nih kan kita tahu bahwasannya tuh Ferdy Sambo ini dibatalkan untuk hukuman mati. Nah, seperti kita tahu nih bahwa si Ferdy Sambo ini dia tuh membunuh seorang bawahannya. Yang dalam kasusnya kita belum tahu banget nih, ada yang bilang untuk antara selingkuhannya ataupun si Ferdy Sambo yang suka sama bawahannya, kita nggak tahu kan, masih di awam-awam tuh sebuah berita tentang Ferdy Sambo ini. Nah, menurut aku kan seorang bawahannya itu kan yang korbannya ini harusnya kan dia tuh memenuhi hak untuk hidup dong. Dan ini juga termasuk dari kasus HAM, hak asasi manusia. Nah, jadi seperti kita tahu bahwasannya tuh manusia tuh nggak berhak untuk mencabut nyawa seseorang kecuali ya yang maha di atas gitu kan. Nah, menurut aku sih hukuman mati itu udah sesuai banget dengan apa yang dilakukannya kepada bawahannya sendiri. Karena ya kita tahu bahwa manusia itu punya hati kan. Benar. Nah, dari ngomong-ngomong tentang penegakan hukum nih, sepertinya kan kita tahu bahwa ada yang namanya notaris ataupun yang lainnya. Nah, kita
seperti yang aku tahu nih pidana terhadap notaris yang melakukan pemalsuan. Jadi ada notaris yang melakukan pemalsuan akta ya? Iya benar banget. Kan notaris itu adalah sebagai pejabat umum nih yang berwenang untuk membuat akta otentik. Nah banyak banget nih notaris yang memalsukan sebuah akta itu. Menurut kalian gimana sih pendapat kalian? Kayak gitu. Kalau menurut aku ya, harusnya notaris itu dalam menjalankan tugasnya itu, notaris itu memiliki berbagai potensi pemidanaan yang dapat menjeratnya gitu. Jadi salah satunya itu mengenai pemalsuan akte. Jadi pemalsuan akte yang dilakukan notaris itu baik sengaja maupun tidak sengaja, itu tuh dapat berakibat notarisnya itu dijatuhin sanksi yang sanksinya itu pidana gitu. Penelitian ini juga mencoba mengkaji permasalahan mengenai bagaimana pengaturan hukum terkait pemalsuan akte yang dilakukan oleh notaris. Faktor penyebab terjadinya pemalsuan akte itu akibat hukum terhadap akte autentik yang telah dipalsukan oleh notaris, serta kebijakan hukum pidana terhadap notaris yang melakukan pemalsuan akte. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini juga deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan atau juga pendekatan kasus. Nah, seperti yang kita tahu nih, bahwa dalam penelitian hukum normatif juga, maka data adalah data sekunder. Data sekunder itu diperoleh dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer. Nah, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier berdasarkan hasil penelitian, maka pemalsuan akta yang dilakukan oleh notaris dapat dijerat dengan hukuman pasal 263 KUHP, pemalsuan terhadap surat, pasal 264 KUHP, menyuruh memalsukan akta autentik. Nah, gitu. Oke. Untuk faktor penyebab terjadinya pemalsuan akte itu terdiri dari faktor intern sama internal ya. Itu antara lainnya itu kondisi fisik sama keterbatasan waktu dan kurangnya ilmu pengetahuan secara faktor eksternal yang antara lain kondisi sosial ekonomi, politik dan budaya serta sifat kekeluargaannya gitu. Akibatnya hukum akte autentik itu yang telah dipalsukan oleh notaris menjadi akte di bawah tangan. Kebijakan hukum terhadap notaris yang melakukan pemalsuan akta dilakukan dengan kebijakan non penal, yaitu penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pengawasan oleh majelis pengawas dan kebijakan penal gitu. Nah, jadi kebijakan penal itu artinya bentuk penanggulangan kejahatan yang menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, seperti pada putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 336 PIDB 2017 PNSMN dan putusan nomor 67 PIDB 2012 PNSLMN. Enggak itu si notaris itu dalam menjalankan profesinya mengimplementasikan apa yang menjadi kewajiban dan larangan notaris dengan berpedoman pada UU JN dan Kode Etik Notaris gitu. Notaris dalam menjalankan tugasnya juga selalu mengikuti peraturan dan prosedur yang berlaku dengan sebaik-baiknya. Karena kesalahan kecil, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dalam membuat akte dapat menimbulkan sanksi pidana. Hendaknya seorang notaris menjaga kode etik jabatannya sebagai profesi yang mulia dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilannya sehingga hal-hal yang dapat membuat seorang notaris terlibat dalam tindak pidana dapat dicegah. Nah, ngebahas tentang penegakan hukum, ada kejadian itu waktu 19 tahun yang lalu yang terjadi pada tahun 7 September 2004, yaitu Munir Said Thalib adalah seorang aktif asasi manusia yang dibunuh dalam pesawat. Nah, Munir ini diracun di udara dalam perjalanannya dari Jakarta menuju Amsterdam. Nah, sebenarnya kasus ini walaupun udah 18 tahun yang lalu, tapi masih dibahas banget nih oleh masyarakat kita. Menurut kalian gimana sih tentang kasus yang belum sampai sekarang tuh belum ditemukan banget nih, gimana kasus penyelesaian kasus ini gitu? Iya, kayak meski sudah 18 tahun tuh, tapi kasus ini tuh masih nyisain tanda tanya gitu ya di masyarakat karena kita tuh nggak tahu siapa gitu lah yang bunuh si Munir ini gitu. Karena tuh Munir sini kan salah satu aktivis pendiri komisi untuk orang hilang ya dan korban yang tidak kekerasan atau kontra atau kontras gitu ya, lembaga swada masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia khususnya penghilangan paksa dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya gitu.
ngebahas tentang kisah Munir ini tuh juga Munir kan meninggal di atas pesawat Garuda dengan nomor GA974 ketika sedang menuju Amsterdam untuk melanjutkan kuliah ke pasca sarjana. Itu juga pada November tahun 2004 nggak salah, Institut Forensik Belanda membuktikan Munir meninggal akibat racun arsenik dengan jumlah dosis yang fatal. Terus juga di tahun 2005 itu sekitar tanggal 18 Maret, Polikarpus Budihari Prianto, seorang pilot senior Garuda Indonesia, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus Munir bersama 2 kru Garuda, yaitu kru Pantri Oyedi Irianto dan pramugari Yeti Susmiarti. Polikarpus didakwa melakukan pembunuhan berencana dan pada Desember 2005, jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara seumur hidup untuk Polikarpus. Langsung lanjut ke kalau nggak salah tahun 2022 ya, tanggal 7 September itu Komnas HAM itu resmi membentuk tim ADHOC untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM berat di kasus kematian aktivis Munir Said Thalib gitu. Nah, pada tanggal 11 September 2022 juga heboh banget nih di sosial media bahwa hacker Borja itu membongkar identitas otak pembunuhan aktivitas HAM Munir Said Thalib ini tadi. Nah, Bojorka dan Murni pun menjadi trending topik Twitter pada Minggu tanggal 11 bulan 9 2022. Nah, di trending topik ini berawal dari netizen yang menantang Bojorka mengungkap kasus pembunuhan Munir atau Super Semar. Nah, Bojorka lalu mengungkap identitas dalam pembunuhan Munir dan melampiaskan artikel terkait kasus tersebut. Bojorka menyebut dalam pembunuh Munir adalah Muhdi Purwoprajono. Nah, hacker Bojorka ini juga kemudian kembali melakukan doxing. Dalam tulisannya, Bojorka mengunggah data pribadi Muhdi Purwoprajono mulai dari nomor telepon, email, nick, nomor kakak, alamat hingga data vaksinnya. Nah, usai Bojorka mengunggah data pribadi Muhdi Purwoprajono, tak sedikit netizen melakukan aksi Bojorka. Nah, itulah dia nih kasus dari kronologi pembunuhan aktivitas HAM Munir Said Thalib. Berarti masalahnya udah ditemuin nih siapa kasus dibalik pembunuhan Munir itu. Dah selesai aja sih. Jadi kita hari ini mau bahas tentang penegakan keadilan yang ada di Indonesia. Menurut kalian apa sih penegakan keadilan di Indonesia? Kalau menurut saya sih penegakan hukum dan keadilan itu konsep yang sangat penting dalam sistem hukum yang mengutamakan peradilan dan kesetaraan. Jadi itu menurut kita nih. Nah, jadi gimana nih pendapat Salsa tentang penegakan hukum keadilan Indonesia? Kalau pendapat saya itu penegakan hukum keadilan Indonesia itu suatu konsep yang penting dalam sistem hukum di mana keadilan dan kesetaraan dianggap sebagai prinsip utama. Berarti guys, penegak hukum itu di suatu negara manapun itu sangat penting guys, jadi keadilan apapun yang lainnya. Di segmen sebelumnya kita tuh membahas tentang konsep penegakan hukum di Indonesia. Dan sekarang aku tuh nemuin kasus banget waktu itu 2009 tuh sangat heboh banget tentang penegakan keadilan Indonesia pada tahun 2009, yaitu kasus Nenek Nina. Dan dimana Nenek Nina ini adalah mau ngambil, dia tuh iseng banget ngambil 3 buah kakao di PT Rukun Sari Anta RSA. Nah, dimana nenek ini divonis hukuman selama 1 bulan 3 hari. Dimana nenek Nina ini sudah tidak mempunyai anak, anaknya sudah pergi. Dan jadi kan waktu itu viral banget kasus nenek Nina pada tahun 2009, dimana nenek Nina ini iseng waktu itu memetik 3 buah kakao di perkebunan di PT Rukun Sari Anta RSA. Yang dimana nenek Nina ini dia itu waktu memetik 3 buah itu digeletakkannya, dan ada pemilik dari PT itu dia menuduh bahwa nenek Nina ini mencuri 3 buah kakao itu. Dan tidak lama kemudian, pada 1 minggu kemudian ada panggilan kepolisian untuk nenek Nina, dan di situ hakim sangat tidak rela memvonis
bingung gak kalian? Mereka itu ngadu ke pemerintah gitu. Nah akhirnya tanggal 26 April 2010, nah Mahkamah Agung akhirnya mereka tuh beri tegur gitu loh ke Menkes CS-nya gitu. Nah akhirnya Menkes CS-nya tuh udah tahu, tapi mereka tuh kayak ngasih tahu ke publik, cuman mereka tuh kayak berbelit-belit gitu. Jadi mereka tuh tetap nggak mau ngasih tahu nama brandnya tuh apa gitu. Jadi sampai sekarang itu Masih terbuang balai aja ya berita itu ya. iya gitu. Jadi negosiasi itu nggak terlalu tegas, Nggak terlalu tegas juga kan tentang brand susu itu. Padahal kita tuh harus juga hati-hati terhadap brand itu, karena bisa jadi nanti ada satu anak yang teracuni dari brand susu itu kalau kita nggak tahu merek brand susu itu. Kalau Salsa gimana nih kalau tentang kasus yang booming banget pada tahun berapa tentang penggunaan hukum di Indonesia? Jadi kalau yang pernah Salsa dengar itu ada dari kasus Menteri Desa Miskan. Itu tuh dia tuh dihukum karena menolong orang tetapi dianggap salah karena bukan dokter. Terus dia tuh gara-gara masalah tadi dipidana penjara 3 bulan oleh PN Tangerang pada tahun 2009. Jadi pas akibat keputusan tadi itu 8 menteri itu memohon keadilan ke MK karena merasa dikriminalisasikan oleh guru kesehatan. Terus MK tuh mengabulkan permohonan tadi pada tahun sekitaran 2011. Kalau maka menteri di desa di seluruh Indonesia ini boleh melayani masyarakat layaknya dokter atau apoteker dalam kondisi darurat. Jadi tidak masalah bukan dokter itu. Jadi dari kasus Salsa ini berarti kan kalau mau menolong itu nggak harus dokter Iya. kan? Jadi btw nih aku dengar dari kasus kita bercerita tadi, kebanyakan kasus yang booming tentang menegakkan keadilan hukum Indonesia itu pada tahun 2009. Iya. Nah jadi kita sama Salsa, aku mau tanya nih, apa sih tujuan sistem peradilan pidana dan bagaimana sistem tersebut menjamin keadaan bagi semua pihak yang terlibat? terus kalau untuk menjamin keadilan sistem ini tuh kita harus mematuhi prinsip-prinsip proses hukum, supremasi hukum, perlindungan hak individu. Berarti sistem peradilan itu kita tuh harus mematuhi prinsip-prinsip proses hukum tersebut ya. Aku mau tanya sama Salsa nih, menurut Salsa bagaimana sih sistem peradilan pidana mendefinisikan keadilan? Apa saja komponen kunci dari sistem yang adil? Keadilan itu didefinisikan sebagai penerapan hukum yang adil dan tidak memihak untuk memastikan bahwa individu bertanggung jawab atas tindakan mereka, sekaligus melindungi hak dan martabat mereka. Oh, berarti dalam penegakan hukum itu bagaimana nih sifat adil dalam suatu penegakan hukum tersebut? Karena di dalam Pancasila pun terdapat sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi aku mau nanya sama kita nih, apa aja sih tantangan yang dihadapi sistem peradilan dalam pidana menjamin keadilan? Dan juga tantangan apa aja sih yang dapat diatasi dari keadilan ini? Oke, jadi tantangan yang dihadapi sistem peradilan yang mencakup kesenjangan ras, sosial, ekonomi, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Nah, untuk mengatasi tantangan ini tuh guys, sistem harus memprioritaskan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak individu. Nah, guys, untuk mengatasi tantangan ini tuh, sistem harus memprioritaskan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak individu. Oh, berarti kalau misalnya penegak hukum itu berarti kita harus transparansi ya? Iya. Keadilan itu. Bener banget. Nah, jadi aku juga mau nanya nih sama Salsa, apa aja sih peran penegak hukum dalam menjamin keadilan dan bagaimana mereka dapat menghindari dan diskriminasi yang terus berlanjut? Jadi penegakan hukum itu memainkan peran penting dalam memastikan keadilan dan dengan keadilan dalam menegakkan hukum dan melindungi hak-hak semua individu. Untuk menghindarinya itu menangguhkan bias dan diskriminasi, penegak hukum harus dilatih dalam kompetisi budaya, teknik deeskalasi, dan perlindungan
pengadilan pidana itu harus memprioritaskan kebutuhan korban kejahatan dan memberikan mereka dukungan dan perlindungan selama proses hukum. Lalu para korban itu mempunyai hak untuk mereka didengarkan dan terus dilindungi. Terus kita harus memperlakukan mereka itu dengan bermartabat dan secara hormat. Berarti kita tuh juga kalau misalnya ada kasus dari korban tersebut, berarti kita tuh juga harus memberikan perlindungan sama mereka sama proses hukum. Dan mereka tidak merasa terbuli gitu. Jadi juga korban itu punya hak banget nih buat didengarkan apa saja dari kasus yang mereka hadapi tersebut. Nah, jadi aku juga mau tanya sama Salsa nih, menurut Salsa apa sih perbedaan antara hukuman dan rehabilitasi dan bagaimana sistem peradilan pidana menyimbangkan kedua tersebut? Jadi kalau hukuman itu bertujuan untuk menghukum pelaku atas kejahatan yang mereka lakukan. Sedangkan rehabilitasi bertujuan untuk membantu pelaku mengubah perilakunya dari menjadi anggota masyarakat yang produktif. Berarti itu perbedaannya. Hukuman itu lebih ke ini ya apa? Menjatuhkan mereka ke hukuman kayak sel pidana atau denda kayak gitu. Tapi kalau rehabilitasi itu memperubah perilaku mereka jadi lebih baik. Guys, kalau dilihat tuh hukum di Indonesia sekarang tuh ini ya agak sedikit tumbuh gitu ya. Iya benar banget. Kayak banyak kasus itu kayak yang belum tuntas gitu loh, teratasi gara-gara Pemerintahan yang kurang tegas ya dari pemerintahan juga. Agak sedikit ya. Indonesia ini ada yang namanya landasan Pancasila, yang dimana di dalam sila kelima itu adanya tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, aku temuin banget nih banyak banget kasus di Indonesia itu yang tidak terlalu memihak ke satu korban ataupun pelaku. Dan menurut aku juga setuju dengan pendapat kita tadi yang bahwa hukum di Indonesia itu udah sangat unggul banget nih tentang keadilan itu udah nggak terjalankan lagi di Indonesia ini. Benar banget nggak ada ketegasan. Nah, seperti yang kita contohkan tuh dari kasus para pejabat dan seorang rakyat biasa yang dimana pasti dari pejabat itu pasti hukumannya lebih diringankan daripada yang rakyat biasa tadi. Bahkan untuk sel penjara aja itu ada kayak apa ya teman tuh Tingkatan. iya tingkatan itu kayak yang pejabat tuh biasanya tuh sel itu pasti kayak mewah gitu loh, kayak Dibedain gitu ya. iya dibedain gitu. Kalau yang orang biasa kan ada gitu digabung sama tahanan lain gitu. Nah, jadi menurut aku sistem penegakan hukum di Indonesia itu belum banget berlandasan dengan nilai Pancasila. Ya belum adil. Iya, belum adil banget. Contohnya aja dari kasus kayak pemilu ataupun yang lainnya. Iya. Kita tuh juga harus paham ya guys ya bahwa hakim itu tuh juga seorang pengadil. Jadi orang-orang yang datang ke pengadilan itu bukan untuk mencocokkan fakta dengan teks atau kebenaran dari aturan saja gitu, tapi untuk mencari keadilan. Kiranya ini yang seringkali luput karena kurang berani melakukan terobosan dalam pencarian keadilan gitu. Juga misalnya ada tuntunan dakwanya adalah sebagai pengguna narkoba, tapi di persidangan ternyata terbukti bahwa dia adalah bandar narkoba, maka hakim akan memutus sesuai dengan dakwa. Kenapa? Karena hukum formal di Indonesia itu mengaturnya seperti ini, di mana hakim tidak boleh memutus di luar tuntunan. Nah ya, ini juga sering terjadi dalam konteks perdata. Karena aturan bahwa hakim tidak boleh mengadili di luar apa yang dituntut, maka cukup masuk akal jika putusan hanya berkutat pada apa-apa yang dituntut. Ya, asas tersebut juga harus dimaknai secara positif, yang memberi ruang alternatif bagi hakim untuk memberikan keadaan alternatif dari yang diminta. Namun memang asas tersebut juga berfungsi memberikan batasan pada hakim agar fokus dengan suatu isi. Namun pada poin penting bahwa asas tersebut kurang tepat jika dimaknai membatasi ruang gerak dalam menggali keadilan. Nah, itu juga tentang keadilan. Nah, tentunya juga keadilan itu harus berdasarkan pada fakta-fakta persidangan, baik saksi maupun bukti-bukti lain secara komprehensif. Nah, ini nih yang kadang-kadang kurang digali, namun kita perlu melihat bahwa sehingga lebih banyak pada apa yang disajikan di depan persidangan saja.
Ya betul. Jadi sebenarnya ini bisa dikurangi jika kita bisa menggali lebih dalam kasus tersebut. Tapi persoalannya adalah keterbatasan waktu dan tenaga, sehingga hakim kurang melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Padahal fungsi hakim dalam menegakkan kebenaran sesungguhnya tidak terbatas pada apa yang telah dituntut dan disengketakan. Namun harus diselidiki pula latar belakang perbuatan seseorang. Ini bisa menjadi bahan renungan kita ke depan bagaimana mencari solusinya. Hakim yang adil itu paling tidak mempunyai 3 kriteria. Jadi yang pertama itu memutus perkara menggunakan hukum dan moral. Lalu yang kedua tidak terlibat secara personal dalam suatu perkara. Lalu yang ketiga itu harus menjauhi suap maupun hadiah. Oke, berarti kalau kita sebenarnya menjadi hakim atau sebagai penuntut itu kita harus menggunakan hukum dan moral. Berarti harusnya seimbang dalam mempertimbangkan antara hukum dan nilai-nilai moral dalam setiap putusan. Tidak terlibat secara personal, artinya tidak melibatkan hawa nafsu, tidak mengkomodir kepentingan pihak tertentu dan mengadili secara seimbang. Adapun yang ketiga yaitu menjauhi suap maupun hadiah. Berarti kita sebagai hakim itu ataupun sebagai penegak hukum kita harus jauh-jauh dari penerima suap itu, guys. Ya betul. Jadi kalau kita ambil contoh sebuah hikayat ketika Nabi Daud dan Sulaiman menjadi hakim. Nabi Daud mengadili seorang perempuan yang hamil. Perempuan menceritakan bahwa dia diperkosa oleh 3 orang. Orang-orang ini kemudian dipanggil. Ketiga orang ini mengatakan bahwa sebenarnya orang yang memperkosa perempuan itu bukan kami. Mungkin seekor anjing yang melakukannya, karena mereka tidak ada yang mengaku dan tidak ada bukti. Maka ketiga tersangka itu dibebaskan. Melihat ini, Sulaiman minta izin kepada Daud untuk mengadili masalah itu. Sulaiman yang waktu itu masih muda mencoba menyelesaikan sengketa tersebut. Nabi Daud lalu menyerahkan. Kemudian 3 orang ini dipanggil lagi untuk diminta kesaksiannya satu demi satu secara terpisah. Kalau salah tuh pada latihan pertama ya diajarin pertanyaan tuh anjing yang memperkosa perempuan tuh warnanya apa gitu. Terus kata laki-laki yang dipanggil tuh warnanya tuh merah gitu. Terus kata laki-laki kedua itu dipanggil juga kan, terus diajukan pertanyaan sama gitu. Namun dia tuh jawabnya dengan apa ya? Dia tuh bilang tuh warna putih. Terus laki-laki yang ketiga itu dipanggil terus jadi tuh warna hitam gitu. Nah artinya tuh ada ketidaksamaan kesaksian gitu. Di situ tampak bahwa mereka tuh berbohong semua gitu. Dari situlah kemudian dapat diputuskan kalau berbeda gitu keputusan adil bagi perempuan yang asli. Nah, ini nih tadi yang aku maksud dengan upaya menggali dan membuat terobosan-terobosan dengan menggali fakta lebih dalam dan tidak hanya apa yang disajikan di persidangan sehingga dapat memberikan putusan-putusan yang adil untuk mencari keadilan. Kemudian masih di kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman nih tentang 2 orang perempuan yang bersaudara. Kebetulan keduanya melahirkan anak, tapi salah satu anak mereka meninggal. Kemudian mereka tersebut satu bayi yang hidup kemudian diajukan ke pengadilan. Nah, dalam hal ini Nabi Sulaiman berpura-pura akan membelah anak bayi tersebut dan akan dibagikan pada mereka berdua. Melihat hal itu, ibu yang asli menangis lalu mengatakan pada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, serahkan anakku ini pada adikku saja agar dia tetap hidup." Nah, dengan upaya itu dapat diketahui bahwa dialah ibu yang sesungguhnya. Nah, inilah adalah proses menggali fakta secara mendalam. Dalam proses menggali, inilah yang memang harus didalami supaya kita mendapatkan satu putusan yang benar-benar beradil bagi para pihak. Dan keadilan itu perlu didasarkan pada moral religius sehingga akan sesuai dengan ada gium demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi ada satu pengadilan yang jumlah perkaranya bisa sampai 12.000 1 tahun dengan jumlah hakim yang terbatas. Upaya untuk menggali lebih dalam ketika memeriksa perkara barangkali menjadi kurang, sehingga lebih banyak pada apa yang disajikan di depan persidangan saja. Dalam konteks perdata umum juga, misalnya bukan memungkinkan memunculnya mafia tanah. Kebanyakan hakim tidak mencoba untuk memerintahkan atau mengecek kebenaran dari dokumen-dokumen tanah, padahal dokumen-dokumen yang dihasilkan ini kadang-kadang sudah direkayasa gitu. Nah, misalnya aja nih ada sengketa antara A dan B, sementara pemilik tanahnya yang asli adalah C. Jika hanya melihat pada dokumen, bisa saja hakim memutuskan A atau B sebagai pemilik tanah.
Lalu berdasarkan hal tersebut, tanda tersebut kemudian disertifikatkan. Dari sini mungkin muncul beberapa masalah sertifikat ganda dan seterusnya. Nah, ya benar. Jadi sebenarnya ini bisa dikurang jika kita bisa menggali lebih dalam kasus tersebut. Tapi persoalannya adalah keterbatasan waktu dan tenaga, sehingga hakim kurang melakukan pemeriksaan yang telah mendalam. Ya dari cerita tadi ya dari Nabi Daud dan Sulaiman itu bahwa kita tuh harus jujur guys. Iya, betul. Untuk membantu memproses pengadilan juga gitu kan. Kasian juga kan kayak perempuan tadi gitu. Ya, yang ibunya Iya. tadi itu dia menyerahkan anaknya kepada Iya, ibunya. benar. Nah, kita juga sebagai penegak hukum itu harus mempunyai sifat yang adil dan jujur untuk supaya proses hukum itu berjalan dengan lancar, Transparan lah gitu. Ya, betul banget. Nah, mungkin itu aja ya pembahasan dari kami tentang penegakan hukum. Intinya, kalau kalian mau jadi penegak hukum, kalian harus mempunyai sifat yang jujur dan adil. Transparan guys. Oke, sip. Nah, jadi sampai jumpa lagi dengan kami. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.